Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sehat tentunya. Kali ini saya akan memberikan video tentang jawaban pertanyaan. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan mengenai bagaimana cara membuat transformer atau eh, push pull gitu istilahnya ya, seperti ini nih, nilai-nilai seperti ini ya. Transformer push pull dari toroid yang mudah didapatkan. Nah, kadang-kadang gini, eh, karena kebanyakan teman-teman ini mendapatkan transformer ini dari sumber yang berbeda-beda, ada yang baru di toko online maupun toko lokal. Ada yang mendapatkan karena bekas di tempat-tempat barang bekas. Mungkin dia dapat bekas dari monitor komputer atau mungkin atau filter AC, atau bahkan memang bekas-bekas radio komunikasi yang dapat. Nah, ini yang menjadikan keberbedaan hasil dari eksperimen teman-teman. Oke ya. Memang sebenarnya untuk lebih mudahnya teman-teman bisa, atau kalau yang untung teman-teman bisa memiliki alat namanya LC meter. Kalau saya punya itu yang seperti ini nih, mungkin agak sedikit butuh tabungan ya, nguras tabungan. Tapi ini sangat membantu buat teman-teman untuk bereksperimen. Jadi nantinya apapun yang kita dapatkan toroid atau teman-teman sebut gorong-gorong atau apa ya, ferrit filter. Kalau di sebagian di daerah tempat saya nih, Bekasi itu, di tempat barang bekas itu namanya gorong-gorong. Ada yang seperti gorong-gorong atau kern, disebutin kern. Ya, apalah namanya, yang penting teman-teman sudah tahu maksudnya ini kayak gitu ya. Nah, ini sekedar tip aja sebenarnya. Ada yang bilang, saya kok dapat buat transformer kayak gini kok panas banget ini nilainya. Ada yang dingin gitu. Ada yang nggak keluar RF-nya. Nah, itu nanti kita bedah ini. Ada beberapa tip yang mungkin teman-teman bisa praktekkan nantinya. Oke ya. Seumpama kita nanti dapatnya ferrit seperti ini, sedapatnya. Nah, prinsipnya sebenarnya gini, yang paling mudah ya. Kita anggap seperti ini nih, seumpama ini ya. Ini primer dan sekunder. Primer ini yang ke transistor atau ke MOSFET. Seperti ini nih, ke MOSFET ya. Dari sini, nah kalau yang sekunder ini yang ke antena. Nah, seperti ini ya, yang ke antena, yang ke loading coil atau low pass filter. Nah, prinsipnya gini, kalau untuk satu transformer ini ya, primer ini kan nanti kalau yang saya buat ini apa ya, modelnya push pull single ended. Jadi ujung yang primer ya, ujung satu ini ke satu daya tegangan, yang satunya ke drain atau kaki tengah kolektor MOSFET ya, atau kalau transistor ya kalau kolektornya. Jadi ini positif, ini ya tegangan satu daya, yang ini ke drain seperti ini drain. Jadi ini satu daya ini ke drain. Nah, yang ini sekundernya, ini outputnya, yang satu biasanya ke ground, yang satunya ke loading atau ke low pass filter ya. Ini prinsipnya aja, kalau nanti dapat seperti ini, berapa sih primernya,
sekundernya berapa lilit sih, kawatnya gimana, nah itu. Nah, ada teman-teman kalau untuk tegangan rendah, ya seperti ini primernya biasanya 1 lilit. 1 lilit. Nah, nanti sekundernya itu butuh eksperimen. Sebenarnya berapa ini kan berapa lilit ya. Nanti butuh eksperimen. Nah, nanti dapatkan ada yang panas, ada yang wattnya kecil, gede. Nah, butuh eksperimen. Nah, di eksperimen jumlah lilitannya nanti teman-teman bisa nambah atau mengurangi jumlah lilitannya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Primernya juga begitu sebenarnya. Nah, untuk sekedar tip untuk pemancar AM PWM ini dengan tegangan di atas 50 volt, memang lebih mudah jika punya alat yang namanya altimeter ini. Kita ambil L-nya dulu ya, L-meternya. Itu kita pakai skala yang microhenry ya. Nah, biasanya gini, kalau untuk yang sudah saya kerjakan nih, teman-teman bisa praktekkan nanti primernya dari positif ke drain ke transistor ini. Primernya ini cukup sekitar 30 mikrohenry dan hingga 50 mikrohenry. Ya, jadi primernya 30 hingga 50 mikrohenry. Nah, ingat ya. Nah, terserah mau jumlah lilitannya berapa. Karena kan nilai permeabilitas dari ferrit toret ini yang kita dapatin di pasar atau di barang bekas itu mungkin berbeda-beda. Jadi kita patokannya nilai dari instrumentasi, nilai dari alat sekitar 30 hingga 50 mikrohenry. Entah itu 1 lilit, 2 lilit, atau 3 lilit. Oke ya, ini primer. Sekundernya ini sekitar 100 hingga 150 mikrohenry. Nah, nanti dapatnya berapa? Misalkan ini 5 lilit, 6 lilit, hingga 8 lilit. Tergantung dari eksperimen. Nah, dari formula itu saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari transformer ini dengan panel RF MOSFET. MOSFET-nya bisa pakai tipe yang IRFP, misalkan 250, 150, 450 dan lain-lain, hingga tipe K, misalkan tipe K 2610, 2611, K26 2749, 2837 dan lain-lain, 2698 dan lain-lain, banyak ya. Teman-teman bisa pakai itu. Jadi primer 30 hingga 50 mikrohenry, sekundernya 100 hingga 150 mikrohenry. Nah, yang saya dapetin ini primernya ini sekitar antara 2 hingga 3 lilit biasanya kalau dapetin itu ya. Ini yang model-model kayak gini, seperti ini. Ya, ini yang kecil-kecil seperti ini. Ini ada ya. Ini bisa nggak ya dipakai? Mungkin sebenarnya hampir semuanya mungkin bisa ya. Nah, tapi nanti kan jumlah lilitannya aja yang perlu dieksperimen teman-teman. Ada yang menanyakan kirim WA fotonya. Oh, ini loh fotonya seperti ini, bisa nggak? Nah, gitu kan. Ya, tapi gini, biar mudah biasanya nih ya, kalau saya pilih toret dari ini nih, saya ukur dulu gitu pakai tester. Nah, kayak gini misalkan ini. Nah, saya testerin kayak gini biasanya. Nah, bunyi ya. Yang penting dia ferrit, bukan besi ya. Jadi saya kayak gini. Asal dia nggak connect, nggak connect. Kalau ada sekali yang connect, oleh itu ini saya hindari. Biasanya terlalu besinya terlalu banyak. Ini kan kayak gini nggak bunyi, nggak connect ya. Kalau ini kan connect, kalau gini nggak. Itu kita bisa pakai. Tapi kalau yang connect, mendingan teman-teman simpan aja buat filter biasa aja. Jadi
yang gampang, itu tips juga ya. Saya kembali lagi ke transformer tadi. Jadi kebanyakan dari yang saya dapat di tempat-tempat barang bekas atau ada di baru ya, beli di toko baru, itu primernya cukup. Saya menggunakan, ada yang teman-teman pakai yang panjang ya, misalkan seperti ini untuk mendapatkan nilai primer yang cukup ya. Ada kalau teman-teman dari luar malah bisa sampai 4 ya biar dapetin 1 lilit gitu. 1 lilit tuh cukup gitu, 30 mikrohenry, 25 hingga 30 mikrohenry. Jadi cukup begini. Jadi udah banyak. Kayak gini bisa jadi rapih gitu ya. Ini saya dapat nih toilet yang ini dapat. Nah, sekundernya 150 saya cukup 2 atau 3. Nah, 3 lilit cukup. Nah, jadi saya kembali yang ini, yang banyak aja. Ini 2 lilit saya dapetin, kemudian sekundernya ini sekitar 8 lilit, dapetnya 150 mikrohenry. Nah, ya. Ini lebih mudah teman-teman nanti bisa lebih bagus ya, outputnya lebih besar. Nah, terus ini kan kalau satu transformer. Nah, ada yang menanyakan kalau combiner gitu. Nah, ya. Seperti ini nih ya, seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Ada 2 transformer seperti ini. Nah, ya. Ini saya menggunakan 6 panel ya, 6 penguat MOSFET, 3 MOSFET ini untuk mengerjakan transformer yang satu yang atas, 3 MOSFET ini untuk mengerjakan transformer yang satu. Nah, konsepnya hampir sama aja, primernya tetap sama, primernya itu 30 hingga 50 mikrohenry. Ini juga gitu, 30 mikrohenry. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, usahakan ya kalau 2 transformer ini ferit-feritnya ini, toroid-toroidnya ini yang yang sama gitu, yang mendekati sama lah atau sejenis gitu. Nah, karena saya dapetin primernya ini untuk mendapatkan 30 mikrohenry, saya butuhkan 2 lilit. Nah, saya menggunakan kawat email yang kalau bisa lebih besar lebih bagus ya, karena arusnya harus besar nantinya. Saya cukup sekitar 1,5 mili kalau nggak salah ya, kawat email ini. 1,5 atau 1,8. Saya lilitkan dari drain 1, 2. Nah, nanti dari sini ke ini tegangan. Yang ini juga sama, dari drain. Ini dari sini masuknya dari sini 1, 2 masuk ke tegangan jadi 1. Tegangan di sini, kemudian saya menggunakan RFC ini pada toret cincin, kawatnya yang sama dengan lilitan primer ini sekitar 1,8 hingga 1,5 hingga 1,8. Ini sekitar 15 mikrohenry cukup, 10 sudah bagus lah ini. Jadi saya kira-kira lilitan ini sekitar 7 hingga 9 lilit ini. Nah, tetap ada saya decoupling karena ini injek sos ya. Saya injeknya dari sos atau dari emitter, injek audionya, injek audio PWM-nya dari sos. Maka saya kasih saya decoupling sekitar minimal 100 nano atau 104, tapi voltage-nya yang tinggi ya. Ini di sini agak krusial karena nanti pada saat ya karena ini kan kita kerjakan di seperti switch ya, bukan linear ya. Panel taik ini saya dikerjakan di kelas E. Jadi prinsip kelas E itu MOSFET kita kerjakan bukan sebagai linear. Tidak seperti SSB ya atau BI-Taik teman-teman. Teman-teman itu VGS biasnya kok bisa gede-gede ini kalau kelas E, nah gitu kan. Nah itu cirinya. Kalau di BI-Taik atau SSB itu kan kelasnya kelas AB ya. Itu tegangan biasnya itu kan sekitar paling ya 35, ada mentok jebol nanti finalnya. Kalau ini nih tegangan biasnya di atas
lini massa. Jadi lini massa dia 5 volt, berarti di atas 5 volt, misalkan 6 volt, lebih bahkan sampai 10 volt. Nah, ya bahkan 10 volt. Jadi agak besar itunya. Nah, pada saat on off-nya, tegangan di drain ini, di kopling ini, dia akan terjadi lompatan tegangan yang tinggi, itu 4 hingga 8 kali tegangan satu. Misalkan kita pakai 150 volt, di sini tuh bisa 400 volt gitu. Makanya C-nya nih harus voltage tinggi. Ya, seperti biasa nih udah masuk ke tegangan 1 daya. Oke. Nah, kembali ke transformer ya, kembali ke transformer. Tadi primer itu 30 lilit, 30 mikrohenry, 2 lilit. Nah, seperti yang awal saya tadi terjelaskan, sekundernya itu dibutuhkan berapa? Sekitar 100 hingga 150 mikrohenry, atau kalau saya di sini ini 8 lilit ya. Nah, saya menggunakan combine serial, jadi sekundernya ini bisa lebih irit. Nah, jadinya kalau seandainya kita pakai kabelnya agak besar, ini bisa diparo jadi 2. Nah, konsepnya ini 150 atau 100 hingga 150 mikrohenry ini dibagi jadi 2. Nah, tapi ingat ya, ini perhatikan benar, nanti harus sinusnya di sinus yang up ya, jangan saling menutup nanti 0. Nah, anggaplah saya itu menggunakan 8 lilit ya. Nah, berarti masuknya dari sini nih ya, kayak gini nih. Nah, saya memulai dari titik sini, masuk sini 1, 2, 3, 4 ya, ini 4 ini. Nah, 4 ini. Nah, outputnya dari sini masuknya ke sisi luar. Karena tadi juga dari sisi luar ya. Di sisi luar, ini masuknya dari sisi luar. 4 lilitan juga, 1, 2, 3, 4. Nah, baru masuk ke low pass filter atau loading coil. Nah, loading coil bisa teman-teman pakai bandpass ya, bisa langsung L, kemudian ada bisa saya dulu, saya couple L atau sel tune baru sel load gitu ya, sel load. Kalau ini saya menggunakan L1 L2 biar gampang, nggak usah nyuning lagi, tuning langsung aja fix di sini. Ini lebih lebar. Ini saya menggunakan ini sekitar 2,7 mikrohenry, 2,7 mikrohenry. Ini saya satunya sekitar 500 hingga 750 pf. C2-nya sekitar 1000 hingga 1500. C3-nya 500 hingga 750 pf, sama relay biasa lah ya. Nah, jadi saya ulangi lagi transformer ini, ini kita terbutuhkan 100 mikrohenry. Cara lilitnya 4 lilit. Karena kan tadinya kalau jumlah awalnya 8 dibagi 2. Tapi beda primernya tetap ya, primernya tetap 30 atau 2 lilit tetap. Tapi sekundernya dibagi 2. Jadi mulai dari sini 4 lilit, output yang dari sini, kemudian masuknya dari pinggir sini. 4 lilit masuk ke sini. Nah, mudah sekali ini. Ya, saya harap teman-teman bisa. Nah, ini bisa saya terapkan mau berapa panelnya. Ini pakai 33 atau yang ini saya menggunakan 55. Ya, ini 5 satu transformer, ini 5. Nah, bedanya nanti kawat primernya ini agak lebih besar ya. Ya ini 1,5, ya ini 1,8 atau 2 mili. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini saya menggunakan kabel teflon nih ya, kabel teflon yang ini riskan ya, kalau dia continuous panas kadang meleleh ya kabelnya, arusnya besar meleleh. Jadi dibutuhkan kabel yang tahan panas di sini. Kalau yang nggak tahan panas ini nanti resikonya sering konslet dan RF-nya turun. Nah, biasanya panel kena. Ya hampir sama. Ya kira-kira yang ini saya buat untuk index drain yang ini. Jadi audionya dari drain. Tapi hampir sama aja, ada kopling, biasa sama aja. Cuman elko-nya nggak ada. Kalau ini saya kasih elko di sini.
Kalau yang jack drain saya tidak butuh elko, jadi langsung saya dekopling aja. Untuk bagian lopasnya sama. Lilitannya sama juga, dari sini input, ya ini 2 lilit ya, masuk ke drain. Ini juga 2 lilit drain. Input sekundernya dari sini 4 lilit, output di sini inputnya dari sini 4 lilit. Oke ya. Nah, sementara itu teman-teman bisa praktekkan, uji coba. Nah, selamat mencoba. Nah, terima kasih. Semoga ini video bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat, tetap bereksperimen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.